Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap perjalanan hidup, Allah menghadirkan kisah-kisah yang menuntun hati untuk kembali mengenal dirinya. Ada ujian yang mengguncang jiwa, ada bisikan yang menipu langkah, ada ilmu yang tampak mulia, namun tak diurutkan dengan benar. Dan ada manusia-manusia yang mencari pertolongan, namun seringkali lupa pada siapa seharusnya mereka bersandar. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin bagi hati kita tentang rapuhnya manusia tanpa bimbingan dan kokohnya mereka yang kembali bersandar pada Allah. Baiklah sahabat, kita lanjutkan kembali kisahnya. Kisah yang penuh hikmah, kisah yang mengajarkan bahwa setiap langkah harus dimulai dari pondasi yang benar, dan setiap amal harus berlandaskan keikhlasan. Kisah perjalanan Sang Kiai, bagian 46. Setelah sholat subuh, aku, istri dan anakku telah meninggalkan desaku, dan titipan orang semua ku titipkan pada ibuku. Ibuku maklum dengan posisiku. Jika aku lebih lama tinggal, itu akan menjadikanku malah tak bisa istirahat. Padahal masalah manusia pun di mana saja ada. Aku langsung naik mobil ke Tuban Kota dan menaiki bus jurusan Semarang. Majelis sudah berdiri, tapi Jam'iyah Zikir Toroh Qahdiriyah wa Naksabandiyah belum kumulai. Malah selain orang daerahku, belum ada yang tahu aku ini orang Torekoh. Dan taunya aku orang yang belajar ilmu penguatan dengan media doa. Padahal apa yang kumiliki dan ku bisa hanyalah anugerah Allah semata. Bukan karena aku sakti atau punya kelebihan tertentu. Orang hanya taunya kulitnya saja. Apalagi sifatku yang tertutup dan tak pernah melakukan atau berlagak seperti orang punya ilmu, sehingga semua orang akan merasa aku seperti teman dan orang yang bebas lepas bisa diterima di setiap kalangan. Tapi Kiai Askan makin menggebu-gebu memusuhiku. Aku dibilang dukun prewangan lah, dikatakan tukang tiup botol dan airnya dijual. Tapi semua orang yang pernah kutolong malah yang mendebat akan semua tuduhan Kiai Askan, karena memang aku tak pernah meminta apa-apa pada orang yang kutolong. Bahkan jika orangnya miskin dan payah hidupnya, tak jarang pulang malah ku beri oleh-oleh. Sebab bagiku, keikhlasan itu perlu bukti nyata. Lepas luar dalam, tak mencari nama walau sebesar titik debu. Aku sampai memperingatkan orang-orang yang mendebat Kiai Askan. Ku katakan, jangan seperti itu, jangan didebat, itu tak baik. Mereka menjawab, kami tak rela Kiai diburuk-burukkan. Lah aku dijelek-jelekkan kan tak berkurang apa-apa. Kiai Askan juga menjelekkanku, kalau dia haus dan lapar juga makan dari uangnya sendiri. Itu malah akan mengambil dosaku. Nabi saja ketika dijelek-jelekkan orang kafir, lalu Abu Bakar membelanya. Nabi marah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa aku tak boleh mendebat sumpah serapah mereka? Karena sebelum kamu menjawab sumpah serapah mereka, malaikat yang membalas sumpahan balas mereka. Tapi ketika kamu yang membalas sumpah mereka, maka para malaikat pada pergi. Jadi biarkan aku dijelek-jelekkan. Jangan dibantah. Diam saja. Kesabaran itu perlu diuji. Kebersihan hati itu hanya akan dikeruhkan oleh rasa benci. Jadi diam, rasakan. Masihkah hati itu suka panas? Atau sakit hati? Ataukah tenang, jernih bening, sabar, tawakal, syukur? Di situ nilai ilmu seseorang itu. Manfaat tidak bagi diri atau tidak bermanfaat bagi diri. Terjawab dengan praktek nyata, bukan dengan kata-kata. Aku ini ikhlas, aku ini tawakal, aku ini sabar. Lah kalau cuma kata-kata, anak kecil juga bisa. Alhamdulillah, orang yang sebelumnya membelaku dan mendebat Kiai Askan, kemudian perlahan sudah mau menuruti apa yang aku harapkan. Berarti aku berhasil menanamkan kadar ilmu ke hati kepahaman mereka. Perlahan tapi pasti, setiap hari di majelisku ada orang yang mulai datang dan berkumpul.
Bukan untuk mengaji kitab kuning, bahkan aku tak pernah meminta mereka datang. Mereka datang dengan kemauan sendiri, lalu mendengar ulasanku tentang agama seperti orang yang ngobrol. Tapi semua antusias. Tak pernah sekalipun aku memerintah sholat, tapi aku jelaskan dengan saripatinya amal. Sehingga semua sering malah merasa rindu kalau tak hadir di rumahku. Malah ada yang sampai mengatakan sehari tak melihat wajahku. Hatinya merasa risau. Jadi kadang ada yang datang ke rumah hanya ingin menatap wajahku. Ya aku ndak apa-apa. Kadang sampai ada yang datang sehari 3 kali. Kayak orang makan saja dan cuma bersalaman denganku, lalu duduk 25 menit lalu pamit. Dan banyak yang mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Kadang ada suami istri yang setiap hari datang hanya ingin mencium tanganku, padahal mereka berumur 60-an tahun. Ya, aku dengan senang hati memberikan tangan yang ingin dicium. Kadang ada nenek-nenek yang sudah uzur lalu menangis-nangis minta didoakan bisa meninggal husnul khotimah dan meminta diizinkan mencium tanganku. Semua hanya kehendak Allah yang memiliki rahasia. Pagi-pagi sudah ada tamu seorang ibu-ibu seumuran 50-an tahun. Ada apa, Bu? Tanyaku. Saya ini dari Jakarta, jelasnya. Wah, jauh-jauh ada keperluan apa, Bu? Saya jadi tak enak membuat ibu jauh-jauh datang. Saya ada perlu untuk keperluan anak saya. Kenapa anaknya, Bu? Tanyaku. Anakku lumpuh, sudah 9 tahun, Ja. Seluruh badannya tak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan tangan dan kaki, juga mulutnya sudah tak bisa bergerak, cerita. Lalu maksud ibu datang ke rumah saya? Ya, saya mau minta anak saya didoakan, supaya disembuhkan dari kelumpuhan. Lah awalnya bisa lumpuh, bagaimana Bu? Karena kecelakaan, Di. Ya, pertama kecelakaan tak apa-apa, kelumpuhan terjadi setelah setahun mengalami kecelakaan. Lalu kata dokter bagaimana? Tanyaku. Kata dokter urat saraf yang di punggung, ada yang putus dan kejepit tulang, jawabnya. Juga pernah dibawa ke pengobatan alternatif. Ya kan sudah 9 tahun lumpuhnya, di mana ada pengobatan yang kami dengar, maka kami berusaha mendatangi Maritodik dilihat anak saya. Walah Bu, saya itu sebenarnya tak bisa mengobati apa-apa. Jadi kalau saya datang ke rumah ibu di Jakarta, sudah jauh-jauh ya percuma tak akan membuat perubahan jelasku. Lalu saya bagaimana? Ya ibuku kasih air saja, nanti diminumkan dan dilapkan airnya ke seluruh tubuhnya, kataku. Baik, Dik, katanya. Lalu ku beri air mineral yang sebelumnya ku tiup dulu dengan meminta pada Allah kesembuhan untuk anaknya. Besoknya ibu yang kemarin datang lagi. Gimana? Ada apa lagi, Bu? Kok ibu kemarin datang, sekarang datang lagi? Apa nggak jauh Jakarta? Oh, saya juga kan asli Pekalongan, Dek. Jadi ini masih di rumahku Pekalongan. Oh, kirain dari Jakarta langsung, rupanya tinggal di sini. Lalu ini ada apa, Bu? Alhamdulillah anak perempuanku yang lumpuh, tadi pagi mulutnya sudah bisa bicara, tangannya juga bisa bergerak, juga kakinya bisa digerak-gerakkan. Ya syukur, bagus itu, kataku. Jadi saya ke sini mau mengajak adik ini ke rumahku. Tolong dipegang anak aku, kata ibu itu. Bukannya aku tak mau, Bu, tapi banyak orang lain yang juga membutuhkanku. Jadi ini baru ibu yang meminta. Nah, kalau sehari 20 orang yang meminta seperti ibu, apakah saya tidak wira-wiri kemana-mana? Apa tidak menjadikan saya super sibuk? Ibu tak beri air saja dan dipakai seperti kemarin, kataku. Semua orang itu selalu kalau berpenyakit pasti ingin cepat sembuh, seperti sulapan. Iya, tak apa-apa. Tapi boleh tidak kalau ada orang yang mau mengobati dengan diurut? Ya, monggo. Silahkan saja, Bu. Itu hak penuh ibu. Mau meminta orang lain mengobati. Aku ini kan bukan mengobati, Bu, tapi berdoa. Jadi soal kesembuhannya bukan urusanku, tapi itu urusan Allah, kataku.
2 hari kemudian, ibu yang anaknya lumpuh itu datang lagi. "Kenapa lagi, Bu?" tanyaku melihat wajahnya sedang sedih. "Itu nak, kok punggung anakku jadi pada melepuh?" katanya. "Melepuh bagaimana, Bu?" "Ya, melepuh. Melembung dan di dalamnya ada airnya gitu," jawabnya. "Oh, itu mungkin anak ibu alergi terhadap minyak tertentu atau karena lumpuh jadi tidak bergerak, sehingga punggungnya yang ada minyak gorengnya jadinya panas. Apa karena kupijitkannya? Wah, aku sendiri tak tahu. Dibelikan saja salep atau dipanggilkan dokter kulit," kataku. Dia pun mohon diri. Kadang orang tak sabar maunya segala sesuatu itu sembuh seperti sulap. Malamnya seorang datang dengan membawa saudaranya yang sakit katanya dikuasai jin. Selalu saja mendapat bisikan, sehingga sering tingkah lakunya tak karuan. Mungkin lagi musim orang dikuasai jin. Jadi beberapa hari ke depan yang datang adalah orang yang dikuasai jin. "Awalnya bagaimana kok dikuasai jin itu?" tanyaku pada yang biasa dirasuki. "Dia masuk rumahku yang terpagar, maka jinnya tak berani masuk." Banyaknya jin yang mencoba menjadikan pemuda bernama Hadik itu jadi budaknya, sehingga di depanku sadar total. Awalnya saya kerja di Semarang. Pas musim ninja itu saya diisi oleh seorang guru silat di daerah Mangkang. Ya awalnya saya tak mau, tapi mau juga karena ya siapa tahu ada baiknya. Maka setelah diisi, disuruh menelan kapas dan gotri yang katanya sudah dijampai, aku jadi berani, aku juga diberi ilmu yang kalau naik bus tak bayar, maka aku kemana-mana naik bus tak pernah bayar. Wah, itu tak benar. Ya, kasihan sopir busnya dan kondekturnya dong. Lah kalau semua penumpang kayak sampean naik busnya tak bayar, apa nggak sopirnya dan kondekturnya nangis? Kan mereka juga punya anak bini. Lagian misal sampean jadi sopir busnya, apa sampean mau semua penumpang yang naik bus gratis semua? Kataku. Ya tidak, jawab Kadik. Kalau diri tak mau dirugikan orang lain, maka orang lain pun punya perasaan sama tak mau kita rugikan, jelasku. Apa ilmu yang kuamalkan salah, sehingga aku dikuasai jin? Tanyanya. Sebenarnya dikuasaimu itu bagaimana? Tanyaku balik. Aku ini sering mendengar bisikan. Kalau aku harus ke suatu tempat, misal kemarin aku disuruh di Simpang 5 Semarang, katanya ada yang memberi hadiah padaku. Lalu aku dari pagi sampai sore di Simpang 5 Semarang, tapi sampai sore aku tak menemukan apa-apa. Maka aku melangkah pulang. Tapi baru saja aku melangkah, ada bisikan katanya aku gagal. Karena tak sabar, padahal hadiahnya baru datang 5 menit lagi. Jelas Kadik. Hehehe. Itu tipu daya jin. Mana ada orang mau memberi hadiah kamu. Lah yang nabung di bank dapat undian saja. Belum tentu dapat hadiah. Itu hanya mau menaklukkanmu agar kamu mau diperintah sekehendaknya jin, agar kamu jadi pijakan dia di neraka. Soal 5 menit dibilang gagal, juga hanya akal-akalan dia. Misal baru nunggu 1 jam, kamu kemudian balik, juga akan dikatakan bisa 5 menit, 3 menit, agar ada penyesalan di hatimu, dan besoknya kalau disuruh kayak gitu mau. Dia manggut-manggut. Tapi aku malah pernah disuruh menunggu di pasar Kedunguni dan katanya akan ada bos yang memberi uang diriku. Tapi ya seperti itu aku katanya gagal karena tak sabar. Aku malah pernah disuruh berdiri di tepi laut Pekalongan sampai malam. Katanya aku akan diberi uang yang banyak. Sebenarnya masalahmu itu cuma bisikan. Seandainya aku menolongmu juga, percuma jika kau selalu mengikuti bisikan-bisikan itu. Bisikan itu ada 3. 1 khotir rohmani, artinya bisikan dari Allah. 2 khotir malaki atau bisikan dari malaikat. 3 khotir syaitoni, yaitu bisikan dari syaitan juga jin itu. Sekalipun kau dibisiki untuk membaca Al-Quran atau disuruh sholat sekalipun, maka itu tak ada pahalanya. Menjalankan amal ibadah itu harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Setiap niat puasa Ramadan, bukankah ujung-ujungnya lillahi ta'ala?
Artinya karena Allah Ta'ala ikhlas, bukan karena bisikan jin. Ya kalau sholat karena nuruti bisikan jin, artinya kalau jin tak nyuruh sholat, maka tak sholat. Kalau jinnya nyuruh sholat, lantas sholat, ya nanti kamu di akhirat tidak punya amal sama sekali. Kamu akan diperintah oleh Allah meminta pahala pada jin. Apa jin bisa memberi surga? Ya tidak sama sekali. Khadik diam saja, entah diam karena menyelami kata-kataku, atau karena pikirannya kosong. Sebenarnya seseorang itu cenderung apa yang membisikinya itu dianggap kebenaran. Atau anak kecil yang bisa melihat hal gaib lantas dianggap kelebihan. Padahal itu malah akan mengganggu akidah. Karena kemudian ada kebiasaan ketergantungan pada selain Allah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan untuk menghamba. Jadi menghamba pada Allah. Apapun itu kok menjadikan kita tak menghamba lagi pada Allah. Maka tandanya kita itu menyalahi dasar penciptaan atau rencana kita ciptakan. Seorang perempuan tua membawa anaknya yang dikatakannya dikuasai jin ke rumahku. Nama anaknya Jalal. Menurut ibunya, awalnya Jalal tidak apa-apa. Lalu dipondokkan di Tegalrejo Magelang, dan setelah menjalankan amalan Hizib Ghazali, maka perilaku Jalal mulai berubah. Suka marah-marah, kalau sudah meminta barang harus segera dipenuhi. Misal pengen motor baru pas jam 12 malam, maka seketika itu harus dipenuhi. Ya sekalipun orang tuanya punya uang, kan juga dealer motornya sudah tutup. Jalal tak mau tahu dan terus marah-marah, apa-apa dibanting. Dan kemudian ketahuan kalau Jalal telah kerasukan atau hilang akal karena telah dikuasai jin. Ketika masuk rumahku, sama jinnya pun melepaskan diri dan tak berani masuk. Karena rumahku terpagar gaib. Bagaimana kau bisa dikuasai jin? Tanyaku. Tak tahu Ustadz, jawab Jalal. Kok tak tahu-tahu, tanyaku lagi. Ya aku sendiri rasanya badanku lemah sekali. Apa hizib yang kupelajari tak benar? Tanya Jalal. Ya benar saja, siapa yang mengatakan tak benar? Cara mempelajari yang diharuskan di pondok yang tak benar. Dan mengamalkan ilmu itu kan tak asal mengamalkan, tapi mengamalkan ilmu itu harus urut, kataku. Urut bagaimana Ustadz? Tanya Jalal. Ya urut dari pertama, dari dasar. Kayak orang bangun rumah itu harus urut. Digali pondasi disesuaikan rumah yang akan dibangun, lalu dibuat pondasi dari cor-coran yang kokoh kuat. Pondasinya ditunggu kering, artinya pondasi diistiqomahkan, jadi menetap. Kering, kukuh, kuat. Setelah diyakini pondasi kering dan telah diyakini telah benar-benar kering, baru ke atas penguat dinding dikor, tiang-tiang dibentuk dikor agar teguh dan kuat. Lalu dibangun dindingnya disesuaikan dengan rancangannya, sampai terus selesai semua dan sampai gentengnya. Kalau tiba-tiba dibangun temboknya, lalu genteng, baru pondasi digali tanahnya, ku yakinkan akan banyak orang terkubur oleh rumah itu. Sama dengan amaliyah ilmu. Akhirnya, jika pembangunannya terbalik-balik, maka ku pastikan akan banyak orang stres dan dikuasai jin. Apapun di dunia ini harus urut, itu aturan Allah, atau dinamakan sunnatullah. Masak nasi saja kalau direbus dulu, nyuci berasnya belakangan tak akan jadi. Ada syarat, ada syariat. Syarat itu alat yang akan dipakai. Kayak mau masak nasi, harus ada ompreng, ada air, ada kompor, ada gas, ada selang, ada beras. Jadi kelengkapan itu harus ada semua. Masak nasi tak ada berasnya, maka tidak dikatakan masak nasi. Masak nasi ada kompornya, nasi sudah dicuci, sudah di dalam ompreng, sudah lengkap airnya, kompor sudah nyala apinya, tapi ompreng tak ditaruh di atas kompor, maka 1000 tahun ditunggui juga beras tak akan mateng jadi nasi. Jadi ada syarat, syariatnya harus benar. Syariat itu cara. Lah sampai jadinya syarat dan syariat itu menjadi nasi yang matang dan enak dimakan. Sampai terciptanya api bisa nyala dari gas dan bisa membuat nasi menjadi matang dan enak.
lalu dimakan masuk ke tubuh. Itu namanya hakikatnya nasi rencananya dimasak. Jika Allah tidak menempatkan ilham pada manusia, sehingga manusia tidak punya maksud untuk memasak nasi, maka syarat dan syariat tak akan pernah ada. Jadi penetapan Allah atas niat memasak, lalu gerak tubuh melakukan gerakan memindah ompreng, mencuci beras, menggerakkan urat, dan melakukan gerakan yang seperti terancang dan terencana dengan berurutan sampai menghasilkan nasi yang matang, itu namanya hakikat. Berlakunya kodo dan kodarnya Allah di setiap kejadian. Jelasku panjang lebar. Mempelajari ilmu karena tak berurutan lalu dikuasai jin, karena hati belum teguh ikhlas, jiwa belum kukuh kuat, ruh masih goncang, dan tubuh belum mengalami latihan. Ya samalah membangun rumah, dana belum mencukupi, apa-apa masih ngutang, semen belum ada, juga tanah adalah tanah yang labil. Jika dipaksakan membangun rumah, ya rumahnya jadi 3 hari temboknya retak, 10 hari orangnya ketimpa tembok dan mati. Jangan menyalahkan amalan karena mempelajari tak sesuai aturan, kemudian diri dikuasai jin. Jangan menyalahkan rumah yang menimpa penghuninya, karena membangunnya tidak tepat dan dari awal dirancang yang benar. Jelasku. Lalu bagaimana Ustadz anakku ini? Tanya ibu itu. Biar ku kasih air dan pagar badan. Tapi nanti amalannya jangan diamalkan lagi ya. Kataku kutujukan pada Jalal. Ya Ustadz, jawab Jalal. Dan Jalal dan ibunya pun pulang. Beberapa hari kemudian ibunya datang mengucapkan terima kasih karena Jalal telah sembuh. Saat di majelisku ada banyak tamu dan semua sedang bicara denganku. Masuk 2 orang lelaki dan perempuan. Tiba-tiba lelaki itu tersungkur mengadu-adu berguling-guling. Aku cepat bangkit dan kupegang kepalanya, lalu ia mulai tenang. Kenapa Pak? Tanyaku. Tak tahu Mas Kiai, tiba-tiba kepalaku rasanya pening sekali. Jawab lelaki setengah tua yang mengenalkan diri bernama Thohir. Bapak mempunyai amalan apa? Tanyaku. Saya orang Torekoh Mas, katanya. Lah kok sampai punya khodam jin? Ya tak tahu, jawabnya. Torekoh sampean apa yang diikuti? Tanyaku. Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah, jawabnya. Lah berarti sama dengan Torekoh saya, jawabku. Saya malah sudah dibayat beberapa kali. Wah hebat itu, lah saya aja baru dibayat sekali. Panjenengan ini baru dibayat sekali, kok ya saya tak punya kelebihan yang kayak panjenengan yang bisa berbagai macam ilmu dan kelebihan. Gini loh Pak. Walau sama-sama Torekoh, tapi dalam Torekoh itu ada namanya kedudukan. Ada yang ahli bayat saja, ada ahli bayat badal, dan ahli talqin, itu ada ahli talqin badal. Badal artinya ganti. Jadi orang yang dibayat oleh ahli bayat dan ahli talqin badal ya selamanya tak punya kedudukan apa-apa. Berpuluh tahun menjalankan Torekoh ya tak punya kelebihan apa-apa, karena selamanya menjadi prajurit rendahan, tak punya kedudukan. Ya kayak dalam ketentaraan, orang yang diangkat oleh Hansip paling jadi penjaga pos kamling, jangan harap menjadi jenderalnya tentara. Ya kalau jadi penjaga pos kamling, terus petentang-petentang membawa pistol, bisa-bisa malah ditangkap polisi. Jadi dalam Torekoh juga ada kedudukan. Jika seseorang dibayat oleh wali kutub, wali gaus, wali abdal, ahli talqin, ahli bayat, ahli silsilah, ahli tawasul, ahli sanad, ahli nasab, wali kutub artinya yang dijadikan sandaran semua wali. Wali gaus artinya yang punya kekuasaan menolong. Wali abdal artinya sudah punya cap menggantikan wali pilihan. Ahli talqin artinya mempunyai kekuatan menalkin. Ahli bayat artinya mempunyai kekuasaan membayat. Ahli silsilah artinya punya kekuasaan mengangkat dan menurunkan silsilah Torekoh. Ahli tawasul artinya bisa dijadikan penghubung pokok kepada guru di atasnya. Ahli nasab artinya nasabnya menyambung sampai nabi. Lah kok dibayat orang seperti itu ya langsung punya kelebihan walau belum menjalankan amalan apa-apa.
Jadi walau minta baiat atau talking itu tak asal meminta baiat dan talking sembarangan. Wah, ternyata ada seperti itu ya? Ya, demikianlah akhir kisah perjalanan Sang Kiai bagian 46. Setiap pertemuan selalu menyisakan pelajaran, dan setiap ujian menyimpan hikmah yang menunggu untuk disadari. Dari para tamu yang datang dengan harapan, dari hati-hati yang gelisah karena bisikan, hingga jiwa-jiwa yang goyah karena ilmu yang tak diurutkan dengan benar, semuanya menjadi saksi bahwa kesabaran, adab, dan tauhid adalah pondasi yang tak boleh ditinggalkan. Di balik setiap kejadian, Allah sedang menata hati, menguatkan jiwa, dan menimbang kadar keikhlasan hambanya. Semoga kisah ini menambah kita pemahaman, menenangkan hati, dan menuntun langkah agar senantiasa kembali pada Allah semata. Nantikan kisah selanjutnya. Karena setiap perjalanan Sang Kiai selalu membawa cahaya baru bagi siapapun yang mau mendengarkan dan memahaminya.